Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kembali di apa sih judulnya tadi? Hangout with UIB Podcast. Nah, session 6. Teman-teman sekalian, sore hari yang berbahagia ini luar biasa banget gitu ya. Kita bisa berbincang santai lagi sesuai dengan judulnya Hangout ya. Jadi kali ini eksklusif karena teman-teman boleh lihat di posternya ada logo eksklusif di ujung. Kenapa? Karena bintang tamu kita luar biasa banget. Teman-teman sekalian, dengan saya Robi Kurniawan ya, berdampingi dengan dua pembicara hebat saya. Di sebelah kiri saya ada siapa namanya Bang? Silakan. Stefan Siburian. Stefan Siburian, dan sebelah kanan saya ada Rati Anggraini. Iya, dua orang dengan latar belakang yang berbeda sengaja. Kalau di podcast sebelumnya kita menghadirkan dua orang yang latar belakangnya sama, hari ini eksklusif. Sesuai judulnya, kita hadirkan dengan dua latar belakang yang berbeda. Yang mana Bang Stephen latar belakangnya sebagai seorang apa Bang ya? Tukang jual es Bang katanya Bang ya? Jual es kopi susu. Oh, jual es kopi susu. Atau bahasa lain adalah profesional di bidang ekonomi kreatif. Dan di sebelah kanan saya ada, saya panggil Mbak Rati kali ya, jangan panggil Ibu ya, terlalu tua dipanggil Ibu. Mbak Rati ya, iya. Beliau adalah seorang akademisi dan luar biasa sekali, masih muda. Beliau sudah menjadi salah satu sekretaris prodi ya, iya, di Universitas Nasional Batam, khususnya di jurusan pariwisata. Teman-teman sekarang sapa dulu kali ya, tapi sebelum sapa saya kenalan dulu nih, saya siapa? Saya juga bingung saya siapa ya. Setelah sekian purnama, sekian abad gitu ya, akhirnya saya kembali ke kampus tercinta saya guys. Woo! Kangen sih jadinya ya, saya mohon maaf agak sedikit heboh sendiri ya. Agak narsis ya. Iya, saya Robi Kurniawan, saya di sini sebagai dosen pariwisata juga, dan saya juga adalah salah satu kepala bidang di Gerakan Ekonomi Kreatif. Saya sengaja pakai jaketnya biar kelihatan gitu. Endorse ya. Endorse ya. Gcraft ya. Dan ternyata kami bertiga juga Gcraft, dan beliau adalah seorang ketua Gcraft, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional di Provinsi Kepulauan Riau. Dan Mbak Rati itu adalah kepala divisi bidang apa Kak? Kajian potensi. Dan saya adalah kepala bidang pengembangan talenta. Saya sampai lupa ya. Baik. Iya, saya mau tanya dulu deh. Saya tanya Bang Stephen. Apa kabar hari? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini di tengah katanya Omikron ini lagi naik-naiknya gitu ya. Karena Covid. Iya, Covid curang. Kalau udah kalah, udah kalah dapat uminya. Oh, ibunya gitu. Besok abinya datang gitu ya. Jangan sampai. Cukup. Karena kita akan bahas hari ini bagaimana perkembangan ekonomi kreatif setelah di masa pandemi ini. Bang Stephen, bagaimana dengan kondisi sehatnya hari ini? Sudah tes antigen nih katanya? Sudah hari ini tes. Alhamdulillah negatif ya. Positif sih sebenarnya. Positif negatif. Ah iya, hati-hati. Jadi kalau positif jadi negatif jadi negatif. Negatif dong. Mohon maaf, memang orang pariwisata itu terkenal agak ceriwis ya? Dan heboh gitu ya. Karena kita itu ingin melayani para orang-orang yang ingin berlibur. Karena mereka semua stres dengan kerjaannya. Kayak kalian tuh ya kan? Ayo gabung dengan kita di kita punya podcast. Benar. Nah, gimana dengan kondisinya usaha Anda? Ini kan pedagang es kopi susu nih katanya ini. Ini Covid ini gimana nih kondisinya? Apakah es kopi susunya sudah mulai melumer? Atau malah menjadi freeze dia lagi? Gimana? Ini mau jujur apa enggak? Dua-duanya boleh. Sebenarnya enggak separah sebelum-sebelumnya ya. Oke, ada perubahan ya? Ada perubahan. Kita lihat mulai dari Maret 2020, itu kan awal Covid ya. Betul. Depok Ciayo ya. Depok Ciayo. Terakhir itu masuk ke Batam kalau nggak salah akhir Maret. Akhir Maret kita itu struggling sampai Agustus. Oh, lama ya? Lama banget. Itu bener-bener kosong plong. Terus siang-siang naik mobil ke Nagoya itu bener-bener kayak udah kayak apa ya? Udah kayak Jakarta pas Lebaran kali. Tapi itu tetap buka. Tetap buka. Kita tetap buka. Tapi kosong. Kita tetap buka. Emang saat itu mungkin orang kaget dengan Covid ya. Jadi, ya udah benar-benar di rumah aja. Betul. Nah, seiring berjalan sih setelah ada lockdown kedua, lockdown ketiga, segala macem. Sekarang kita kayak udah kebal sih, yang penting survive, SDM bisa survive, bisa berjalan.
Kita tidak harap bakal untung kayak dulu lah, profit segala macem. Yang penting bertahan Yang dulu penting ya. bertahan aja dulu. Bener-bener. Karena di luar usaha kita sendiri kan ada SDM juga yang harus kita jaga kan. Dan SDM itu kan juga ada yang punya keluarga, lain. So, ya kita barengan sama teman-teman dari pariwisata lain, kita sengsara sekarang. Tapi maksudnya masih happy, masih bersyukur happy ya, gitu. bener. Itulah hebatnya orang pariwisata. Dia selalu tertawa di segala kondisi gitu ya. Yang luar biasa. Oke teman-teman sekalian, itu dari pandangannya Bang Steven seorang tukang es kopi susu. Es tukang, es kopi susu. Salah. Riddle ini ya. Es kopi susu. Nah, ini benar. Ya, produknya apa? Apa nama kafenya Bang? Saya lupa Bang. G Coffee. G Coffee. Di mana, G Bang, Coffee di Pasir Putih. Di Pasir Putih Bang. Pasir Ya? Putih. Padahal sering pergi. Pura-pura aja. Oh, biar endorse. Oh iya, siap. Baik. Nah, yang hebatnya lagi, tadi kan pengalaman langsung di lapangan nih dari praktisinya. Ternyata kondisi ekonomi kreatif, khususnya di bidang kuliner Bang ya, karena Bang pelaku kuliner ya, itu lagi seperti itu. Tapi mereka tetap survive. That's why gitu ya, kalau kata Pak Sandiaga Uno, UMKM, ekonomi kreatif itu adalah salah satu penopang ekonomi di ketika musim COVID Pandemi, ini, iya. pandemi ini. Iya. Karena walau bagaimanapun mereka tetap bisa survive begitu. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana pandangan sosok seorang akademisi. Wih, keren. Ini mohon doanya lagi S3 nih. Benar kan mengambil sebuah studi. Siapa yang lagi S3? Bentar. Ekonomi kreatif. Yang lagi S3 siapa? Siapa? Dua. Oke, Bu Rati, sebagai seorang akademisi yang juga fokus dan tumpus lumus, bahasa tumpus lumus gitu ya. Bahasa apa ya? Ya, itu bahasa Jerman. puitis itu Oh, ya, puitis. sangat bertumpus lumus dalam hal pendidikan dari sektor pariwisata. Nah, bagaimana nih pandangan Kak Rati tentang pariwisata hari ini dari segi akademisi, Kak? Ini ada kesulitan nggak Kak dari segi akademisi, Kak, untuk mencarinya, Kak? Kalau misalnya dari akademisi ya, misalnya kalau kita lihat dari jumlah mahasiswa dulu ya yang pertama betul, ya, kalau misalnya tadi kan Bang Steven dari usahanya itu kan Iya. kelihatan banget ya kosong. Kalau misalnya pariwisata ini sebenarnya sangat berdampak juga karena banyak mahasiswa kita pariwisata itu yang tadinya misalnya jumlahnya nih 44 nih di tahun 2020 gitu ya, di 2021 tuh berkurang jadi 33. Mungkin pandangan mereka kalau saya ngambilnya jurusan pariwisata, nanti takutnya kalau ada COVID lagi, kemudian ada lockdown lagi, kemudian ada yang begini lagi gitu, akhirnya pariwisata nggak bakal bisa survive, jadi mending ngambil jurusan lain aja deh gitu kan. Nah, jadi pandangannya mungkin seperti itu, apalagi kayak yang angkatan 2019, angkatan 2018, ini kan yang paling ketika mereka KP atau kerja praktek, itu mereka kan harusnya di bidang pariwisata nih Bang, ya kan? Robi, mereka harus kerja di bidang pariwisata, tapi ternyata hotel-hotel pada tutup, ya kan? Kafe-kafe juga pada tutup. pelan-pelan gulung tikar. Jadi kayak kadang kita juga berpikirnya gimana ya caranya supaya anak-anak ini tetap bisa tersalurkan di bidang pariwisata. Artinya mereka sarjana pariwisata, mereka punya kemampuannya di bidang pariwisata dan bisa mengekspor di tempat-tempat yang mungkin bisa menampung mereka untuk mengeksplorasi bakat dan kemampuan mereka di bidang pariwisata. Tapi ternyata ini kan 2 tahun ya. Ternyata jadi yang kena berpanjang. berimbas tuh lumayan nih angkatan 2018, 2019 juga. Jadi sekarang kasihannya gini Bi, ketika ditanya kalian sekarang lagi kerja apa nih? Maksudnya lagi kerja di jurusan pariwisata atau enggak? Enggak Bu, kita di jurusan di bidang lain. Bidang lain, 2 tahun ini ya. kan pariwisata nggak Betul. buka apa-apa gitu. Jadinya kita lagi bangun kembali kepercayaan diri mereka kalau pariwisata ini akan bangkit gitu, akan kembali lagi seperti sedia kala. Artinya kayak sekarang Pak Menteri juga udah soundingnya banyak sekali ya tentang pariwisata gitu, dan kita yakin akan bisa menghadapi ini. Makanya ini kita ngundang dari pakar praktisi dari bidang pariwisata dengan harapan memberikan kepercayaan diri lagi nih ke mahasiswa gitu. Ternyata jurusan pariwisata apalagi di Batam kan cuma di UIB ya Bang ya. Ya, betul. Kalau kita kan ada satu lagi tapi bukan di jurusan pariwisata tapi lebih ke vokasinya. Ya. Nah ini kan di jurusan kita bener-bener pariwisata, jadi membangun kepercayaan diri lagi bagi mahasiswa kita supaya mereka percaya bahwa jurusan pariwisata itu akan memberikan masa depan yang cemerlang untuk mereka gitu. Isi artinya juga ada kendala tersendiri, Ada, tantangan tetap tersendiri dari segi Tetap akademisi ada. ya. Baik, kita udah dengar di bahwa ternyata
praktisi juga punya kendala di lapangan terkait dengan ya how to operate ya, tetap operasional, dan ternyata di segi akademisi juga sama, sebagai sosok seorang yang harusnya mereka mengeluarkan ide tentang how to improve gitu ya, bagaimana untuk memberikan development terbaru tentang tourism, ternyata ada kendala juga. Kenapa? Kurangnya rasa percaya diri mereka dikarenakan COVID itu sendiri ternyata ya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, itu tentang ekonomi kreatif di masa pandemi ya, pengembangan ekonomi tourism ya, tourism di masa pandemi. Nah, ini ada berita nih yang lagi digadang-gadangkan ini. Wow. Katanya sebentar lagi kita bisa liburan, guys, bisa healing. Healing ya. Saya nggak tahu ini healing beneran atau tergiling, saya nggak tahu ini masalahnya gitu ya. Healing apa hilang? Nah, itu dia. 25 Februari 2022, benar? Ya, Iya. benar. Itu adalah hari di mana akan dibukanya pintu kemana saja, bukan? Ya, pintu Doraemon. Pintu di mana para wisatawan, baik dari wisatawan asing dari negeri seberang, negeri Singapura, dan juga Indonesia, khususnya di wilayah Batam dan Bintan ya Bang ya, itu sudah mulai bisa untuk saling kunjung mengunjungi, silaturahmi bahasanya gitu ya. Lebaran duluan itu bahasanya ya. Walaupun Batam lagi merah merona nih masalahnya ya, luar biasa Omikron ini. Umi yang gitu ya Umi ya. Oh bukan ini Umi Rati, bukan Omikron ya. Baik. Bang Stepan, bagaimana pandangan Bang Stepan menanggapi akan tanggal 25 nanti? Artinya insya Allah kita akan dapat kunjungan baru ini dengan segala macam ininya ya, jangan lupa ya, dengan segala macam syarat dan ketentuan berlaku, ada bintangnya di situ ya, petik 2 gitu ya. Nah, apakah menurut Bang Stepan ini bisa membangun sebuah kepercayaan diri yang baru buat teman-teman para pelaku ekonomi kreatif di masa pandemi setelah dibukanya pintu ini, Bang? Gimana kira-kira menurut Abang? Ini sebenarnya Angin segar. Agak berat. Agak berat karena live. Nggak bisa dipotong. Ya, sebenarnya ini dari awal kami membangun Gcraft di Kepri ya. Saya ingat banget waktu itu Januari 2021. Itu bulan itu juga Bang Sandi datang ke Batam, betul. travel bubble whatsoever, dan kita juga tahu selama sepanjang tahun ini kan proses, berita media lokal, media Singapura, media Malaysia itu heboh lah, pokoknya tiap 3 bulan sekali we're gonna open the border, bla bla bla. Kita tunggu lagi angka COVID naik, kan balik lagi kayak gitu terus kan. Tapi mungkin kali ini saya lihat sih emang agak tersistem. Ya. Cuman ini bukan buat teman-teman di pariwisata atau ekonomi kreatif down. Cuman kita nggak bisa, we don't hope for too much for this system. Karena apa? Saya kemarin habis baca itu ini ya, kita dari Batam Bintan mau ke Singapura itu harus lewat ferry terminal Nongsa dan yang ada di Bintan. Cuman 2 lokasi itu aja, dan itu pun belum diupdate lagi, kita nggak tahu seperti apa, apakah nanti bisa jadi cuman Batam, bisa jadi cuman Bintan, kita nggak tahu. Dan itu juga ada pendaftaran, ya kita juga banyak syarat dan ketentuan yang harus kita ikutin. Dan to be honest pasti mereka fokusnya ke PR, people who with working visa gitu kan. Dan antigen aja hampir 2 kali. Di Batam sekali, di Bintan sekali, nanti nyampe Singapura itu sekali lagi, dan sekali lagi itu nggak salah PCR, dan sehari itu kita harus dikarantina. Sesuai yang saya baca ya, rilisnya dari Singapura bukan dari Indonesia. Rilisnya jadi kita nggak tahu nih. Benar ya, ini kan hubungan antara 2 negara istilahnya. Betul. Kan? Aturan masing-masing negara berarti Pak ya? Iya. Dan ini sebenarnya kalau yang saya lihat ketika travel bubble ini setelah hampir setahun lebih dan akhirnya akan terjadi, ini akan benefit just a small part of tourism di Batam. Just a small part. Kita tahu Kepri
Batam itu Well, so many dengan- part. oh ya, Singapura ya. Iya. Wismannya tuh banyak, ya Wisman banyak banget, kita pendatang banyak banget, bahkan cuman di atas kita cuma ada Bali kalau nggak salah. Iya, betul, Ya, benar. angkanya cuma ada Bali kalau nggak salah. Dan it's gonna affect only small part karena travel bubble ini yang saya ketahuin hanya terjadi di Nongsa dan Bintan. Oke, so mereka Kemarin hanya ada aja. regulasi katanya bisa keluar tapi belum belum fix rilis, lah, ya. belum fix, belum rilis, saya nggak bisa bahas itu juga. Betul. So it's gonna affect. Saya nggak bilang ini tidak bagus, tapi efeknya mungkin nggak nyampe ke teman-teman yang ada di kota, yang ada di Batam, mungkin yang di Tanjung Pinang. Mungkin efeknya sedikit lah nyampenya. Mungkin hanya sebatas dari yang sekitar pelabuhan kira-kira gitu. Ya, sekitar pelabuhan, sekitar Nongsa, Nongsa. sekitar Bintan. Tapi Iya. kalau kita lihat dengan kapasitas Lago itu SDM-nya banyak banget. Banget. Itu sangat membantu ketika Iya, betul. Wisman bisa datang lagi. Betul. Itu sangat membantu. Saya waktu itu saya pernah ketemu dengan Pak Dispar Kepri, Pak Buralimar, sama GM-nya Ini, Lago Bintan ya? Resort. Oh, Bintan Resort, ya. The whole kawasan. Iya, lah. betul, yang punya Pak- kawasan. Pak siapa saya? Pak Wahab kalau nggak Ya, salah. Pak namanya. Wahab, betul Pak Wahab. Dia cerita dalam setengah tahun pandemi itu udah banyak resort yang tutup Betul. di kawasan Bintan itu. So he's really gonna hope Ya. bakal ada travel bubble. Walaupun dia akhirnya nunggu setahun lebih juga ya. Iya, betul. I mean Jauh. di saat kayak gini kita sebenarnya nggak bisa berharap, oh kebijakan pemerintahnya yang salah, kebijakan Singapura yang salah, kebijakan Indonesia Nggak yang bisa, salah. ya. Ya emang kita sebagai pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, kita yang harus maju duluan, Betul, kita yang harus berinovasi. Kita bisa lihat kalau teman-teman di aircraft itu masih jauh lebih harus bersyukur dibanding teman-teman di pariwisata. Betul. Let's say Iya. kafe saya Iya. dibanding sama teman saya yang punya travel agent, Ah, Ya, iya travel ya. itu pasti selesai. Benar. Ya. right? Right. So kita kafe saya sendiri pun harus harus berinovasi. Apa sih yang bisa attract orang datang gitu loh? Kenapa harus ke tempat kita di Ya. saat COVID kayak gini, di saat Omicron lagi senaik-naiknya ini? Hari ini kasus aktif 700-an by the way kan. Ya, per hari ini ya, Bang ya. Iya. Iya, betul. Emang Omicron ini nggak terlalu gimana ya? Kalau yang saya lihat sih nggak terlalu parah. Iya. Ya, Tapi gejalanya masih oke kayak batuk flu. Cuman penyebarannya penyebarannya ini yang cepat. masif Ya, cepet, gitu. Benar, cepet banget. So, saya selalu bilang sama teman-teman di pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau kita lihat orang pada bilang, oh ini pandemi terjadi 100 tahun sekali. Gitu Oke, ya, betul. Banyak yang bahasanya kayak gitu Risetnya kan. gitulah bahasanya. Di risetnya kayak gitulah. Kita ada flu Prancis, kita ada lain-lain dulu Iya, kayak gitu. betul, setuju. Berarti kalau ini terjadi di 100 tahun. generasi kita, Oke. di kehidupan kita, ini udah takdir kita. Ya mungkin ini untuk kita untuk level up. Oke, gitu loh. ya. Ya lebih berinovasi lagi, lebih apa kita di teman-teman di aircraft pasti harus kalau negara dengan progres pertumbuhannya cepat, kita harus lebih cepat lagi kan. benar. Kita harus lebih kreatif lagi gitu. Dan ini mungkin tantangan bagi kita, bagi generasi kita. Iya, Kita tahu kayak Mbak Rati di Akademisi. saya pernah lihat beberapa Artikel jurnal. mahasiswa, Oh, oke. mahasiswa di kampus lain ya, saya nggak mau Oke. sebut ya, Iya. live soalnya. Iya, kan. siap. Nanti aja. Di satu kampus di Batam, ini mereka tuh dari SMA kelas 2 tuh udah COVID. Ah, Begitu ya. mereka lulus masuk kampus, Betul. Covid mereka juga. istilahnya bukan BEM ya, mereka tuh kayak UKM segala Iya, macam UKM, betul. organisasi. UKM benar. UKM Mereka benar. masuk UKM organisasi dan nggak bisa kerja dan nggak ada mental untuk ketemu orang Betul. karena lulus SMA dia Covid, online. Kuliahnya juga kuliahnya pun juga online ya. apa sih kalau bahasa Jawa dulu kita ospek Ospeknya. ospeknya pun online Online. Kita P2K2 ya. Iya, P2K2, kita P2K2. ya. ospeknya pun online so mentalnya tuh nggak kebentuk. Iya, Jadi betul. ini bukan cuma pariwisata, bukan cuma ekonomi kreatif. Kita lihat tema hari ini pariwisata di Bangkit. era new normal. Iya. Oke, kita berharap nih bangkit. Oke, kita optimis lah Iya. istilahnya ya. Tapi kerjaan kita sebagai pelaku bukan cuma duduk diem aja. Iya. Karena yang kena ini bukan cuma pelaku pariwisata. Dari Semua anak-anak adik-adik kita yang SMA Betul. kena. Generasi ini bakal tanda kutip ya Iya. keilang dulu loh. Ya, mentalnya segala macam harus ditempa lebih lagi Iya, setelah betul. ini gitu. Tapi jadi lebih kuat ya jadinya. ya harusnya Ah, Harusnya, jadi ya. lebih kuat. lebih Harus kuat. kuat. Tapi kalau dari dia lulus
kelas 2 SMA sampai dia lulus kuliah lagi gitu. online. Dan dia nggak dapat apa-apa ya. Dan saya sangat senang ya, ada beberapa mahasiswa dari UIB juga. Saya nggak tahu jurusan apa, saya lupa ya. Ada yang dari pariwisata juga kalau nggak salah. Itu dikasih tugas sama guru untuk interview Dosen pelaku ya, mungkin. UMKM. Oh ya, Dosen, sorry. ada, betul. Nah, Ada. itu bisa ngebantu untuk anak-anak mahasiswa-mahasiswa ini untuk mental. Mental jumpa orang. Mental jumpa orang, orang, pelaku pariwisata, Iya. pelaku UMKM, it's a good thing. Tapi akan se-efek apa ini kan kita nggak Nah, tahu. Paling nggak ada betul. sedikit lah untuk membantu. Iya benar. Ya, artinya memang kalau dari segi pariwisata, pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif sebenarnya adalah kita back ke belakang lagi ya. Ada harapan kecil, ada harapan walaupun kecil gitu Kecil, ya. walaupun Nah, kita akan lihat bagaimana pandangan dari seorang akademisi melihat ini semua. Apakah ini bisa menjadi salah satu topik penelitian yang akan kita cari lebih dalam, Penelitian lagi. ataukah di dalamnya itu bisa membuat ini tadi masalahnya akademisi lah. Why anak-anak pariwisata itu sedikit jumlahnya karena mungkin kurangnya ini Kak ya kepercayaan diri. Apakah dengan adanya pembukaan nanti tanggal 25 Februari akan menimbulkan sebuah semangat baru, harapan baru? Ini gimana kira-kira Mbak Rati sebagai akademisi? Kalau semangat ya, kalau Iya. semangat itu bakal balik ke individunya masing-masing. Artinya itu semangat itu bakal balik lagi ke motivasi mahasiswanya. Apakah memang mereka mau berubah, mereka mau bergerak atau seperti apa gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat apakah ini akan menjadi salah satu angin segar, mungkin iya gitu. Karena artinya dengan adanya pembukaan travel bubble ini, artinya kan sebenarnya pariwisata mulai kelihatan lagi nih ke permukaan gitu. Ya artinya mungkin teman-teman kita yang di bidang pariwisata sekarang mulai kayak saya sharing dengan beberapa pemilik tour and travel gitu Ya, ya, betul. yang kita mungkin akan menitipkan anak-anak kita untuk misalnya magang di sana gitu. Mereka bilang, oh boleh Bu Rati, ini kayaknya sekarang memang kita udah mulai banyak bawa tamu gitu, walaupun masih terbatas, walaupun masih dengan prokes dan bla 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 seperti itu. Tapi setidaknya itu membuat kita jadi, oh kita bisa nih, kita bisa untuk memberikan kepercayaan diri lagi sama mahasiswa bahwa sebenarnya pariwisata itu banyak banget banyak banget peluangnya. Dan tugas besarnya ya sebenarnya. Tugas besarnya artinya gini, pariwisata kalau saya sendiri bilang ke mahasiswa saya, pariwisata itu ibarat sebuah seni gitu ya. Ya. Sebuah seni artinya bagaimana semua ilmu itu kan berkumpul di pariwisata gitu ya. Bagaimana untuk mendesain pariwisata ini kita butuh IT-nya misalnya. Betul. Bagaimana untuk kita membangunnya kita butuh sipilnya misalnya. Betul. Jadi semuanya ada di sana. Artinya sebenarnya pariwisata ini bakal jadi kalau program pariwisatanya sendiri ya akan menjadi salah satu penopang atau basicnya lah bagi teman-teman yang ada di dunia pariwisata itu untuk mereka bisa berkontribusi di bidang-bidang pariwisata yang ada yang lain gitu. Jadi sehingga saya yakin dan percaya kalau misalnya mereka mengambil jurusan pariwisata, mereka bisa tetap survive walaupun kondisinya masih seperti ini. Tapi dengan adanya tadi pembukaan travel bubble itu, ya setidaknya adalah naik dulu gitu loh. Pariwisata nih udah mulai bangkit nih gitu. Oh ternyata kita didukungnya banyak nih. Ada dari Menteri Pariwisata juga seperti itu kan. Dan kegiatan-kegiatannya juga sekarang mulai banyak, mulai terbuka gitu. Dosen-dosen kita juga sekarang ketika kita diskusi kita mulai optimis lagi gitu. Ini akan menjadi salah satu masa depan bagi mahasiswa, apalagi kalau di Batam kan kampus pariwisata yang benar-benar pariwisata ya. Itu kan cuma di UIB gitu. Baik teman-teman sekalian, terima kasih Bu Rati. Nah, saya dapat sebuah tiba-tiba terilhami gitu ya dengan sebuah statement tadi Bang Stephen, Mbak Rati menyebutkan sebuah kata namanya travel bubble. Itu yang sudah digaung-gaungkan sejak pertama sekali dulu Bang Sandi baru naik kalau saya nggak salah itu ya. Dan ternyata ya mungkin seperti kata Bang Stephen tadi bahwa peraturan itu dibuat tidak semudah ataupun segampang membayar telapak tangan. Banyak sekali riset-riset. Apalagi pandemi ini kan menghubungkan beberapa negara. Ada negara-negara yang kemarin mohon maaf sempat bilang bahwa Indonesia di blacklist lah gitu bahasanya kan ke negara mereka karena baru kali ini Indonesia ditakuti gitu ya ditakuti gara-gara itu ini nggak baik sebenarnya gitu ya. Akan tetapi ini menjadi hal penting, ternyata pemerintah akhirnya bisa mulai mencoba membuka keran tadi. Kenapa? Karena memang Batam sendiri itu kayak Kepri sendiri salah satu sumber wismannya itu adalah
kalau nggak Singapura ya Malaysia gitu ya. benar. Dua ini ya benar Dua Bang ini ya. aja. Dan ternyata hari ini karena Covid dua ini saling mengunci diri. Karena apa? Karena sedang mengurusi rumah masing-masing gitu ya. Betul. Rumah tangga yang selesai. Dan hari ini mereka udah selesai dengan rumah tangganya mereka katanya gitu ya. Pelan-pelan mau dibuka nih ceritanya, mau saling tukar barter orang gitu ya, antara Singapura dengan Bintan, Singapura dengan Nongsa, Batam gitu ya. Nah, saya kepengen nanya, artinya kan itu harapan kita di masa yang akan datang di tanggal 25 nanti nih. Dan Iya. kita akan, dan ini pasti masih banyak banget nih semacam reviewnya nih pasti nanti Iya. nih. Sejauh mana sih efeknya ke tourism, sejauh mana sih penyebarannya, apakah ini bisa dikontrol atau tidak, itu bisa dilihat lagi nanti oleh pemerintah gitu ya, dan tidak tahu nih berapa lama akan dibuka travel bubble ini. Nah sekarang anggaplah itu harapan kita ke depan. Nah yang di belakang, saya tiba-tiba kepikiran salah nih, harus di awal tadinya ya. Tiba-tiba gini, bagaimana dengan teman-teman wisatawan dalam negeri nih Bang? Nah, Ini menarik. Ini menarik. Ini menarik. Iya, ini menarik. Kenapa? Karena ketika tadi dibilang kata kuncinya adalah hari ini bukan cuman para pelaku tourism dan pelaku ekonomi kreatif yang harus berpikiran kreatif. Semua orang harus berpikir kreatif gitu ya. Bahkan nyampe mohon maaf lulusan pariwisata akhirnya mikir gimana supaya hidup. Yang nggak kerja pariwisata di bidang lain gitu kan. Ada Iya, benar. benar. Hal yang tidak salah, lumrah karena untuk hidup. Tetapi kita akan kembali ingat bahwa masih ada loh orang-orang pariwisata hebat, orang-orang pelaku ekonomi kreatif yang hebat, yang masih mengedepankan idealismenya. Karena apa? Kita itu bukan wisatawan mancanegara yang punya, kita punya wisatawan dalam negeri nih. Nah ini gimana nih Bang Stephen? Melihat sebelumnya nih, oke lah kita ntar dulu, kita ngomong ke belakang. Ketika tidak ada orang lain masuk ke Batam, tapi kan ternyata penerbangan sudah mulai dibuka tuh. 2021 kalau nggak salah sudah mulai ibarat kata sudah mulai dipermudah lah. Cukup dengan antigen, Iya, dengan benar. PCR yang harganya semakin lama semakin turun gitu kan. Artinya orang juga dari Papua bisa ke Batam, dari Sulawesi bisa ke Batam. Oh jauh ya, jauh ya. Di Jakarta aja loh. Banyak itu transitnya ya. Jakarta ke Batam gitu. Nah itu gimana Bang efeknya dalam pelaku pariwisata dan aircraft ya Bang? Kalau itu sebenarnya efeknya secara umum ya. Ya, secara umum. bagus. Oke. Karena teman-teman yang dari Jakarta ke Batam, Batam ke Jakarta, mainly kalau nggak untuk leisure Ya. ya, kalau untuk vacation itu pasti untuk bisnis. Betul. Ya. Ah, Dan untuk bisnis. Batam nih kita tahu banyak banget pengusaha, banyak banget perusahaan dan gede-gede. Ya, betul. Ya. Dan kita kan juga FTZ, kita banyak perusahaan yang bahkan pabriknya di sini milik Indonesia, tapi nggak jual ke Indonesia, Ya. jual ke luar negeri. Banyak banget, betul. Makanya itu nilai plusnya kita. Betul. Ya. Dengan bukanya pintu bandara dan lain-lain, Betul. kita bisa ke Batam, kita bisa ke Jakarta atau dari manapun Surabaya dan lain-lain. Itu efeknya sangat besar. Oke. Sangat baik. Ya, mulai dari industri pariwisata, travel agent bisa naik lagi, Betul. mereka family gathering, hotel bisa naik lagi. benar. Artinya dari segi MICE-nya jalan ya? Masih jalan. Oke. Contoh gini, sebenarnya kalau ada yang bilang industri pariwisata lagi hancur-hancur banget, Tidak juga sebenarnya. bukan tidak juga, Oh, emang iya, hancur. Gini, tunggu. Saya sedang membangun optimisme katanya Pak. Gini, tapi ada beberapa fighter di industri itu Oke. justru lagi sebaik-baiknya. Saya kemarin baru ketemu salah satu pihak hotel ya. Gimana Bu? Okupansi? Oke ya, selama Februari ini 80 sampai 100%. Oh. Gila nggak? Berarti masih aktif dong? 80 sampai 100%. jalan. Oke. Okupansi 80 Iya, itu sampai sudah 100%. luar biasa itu Biasa, Pak. ya, benar-benar. Di minggu yang sama Omicron 700 kasus baru aktif. Itu kan gila. Iya, luar Keren biasa. ya berarti ya. Keren banget. So ya istilahnya fighter lah, fighter Ya, on the industry. fighter, ya, betul, Tapi betul, yang betul. mau gue kasih tahu ini lebih spesifik lagi. Kita lebih mengkerucut lagi Iya, ya. benar, Tadi Wisman, wisata Dalam negeri. Sekarang dalam Kepri, Oh oke, lebih kecil lagi scoopnya. lebih kecil lagi. Oke. Dulu orang Batam liburan kemana sih? Singapura. Iya, sekarang Ya. akhirnya Kepri Coral. I see. Rano Island. Benar. Ya, pulau-pulau sekitar nih kayak let's say salah satu, saya nggak mau sebut ya. Tadi udah kesebut sih. Salah satu resort di island itu sejak awal buka nggak pernah undang influencer lokal Batam, influencer lokal Indonesia. Itu influencer kalau Bang Robin nanti cek, saya kasih tahu namanya nanti. Itu influencer Singapura semua. Asing ya. Asing karena marketnya emang Singaporean
plek. Iya, betul. Batam dan nanti aja dulu. Ya, dan Gitu. sekarang ternyata Sekarang begitu pandemi mereka harus puter dong. Ya, mereka harus bisa Harus bergerak bisa ya. switch. Switch. Dan kita juga sebagai warga lokal Kepri, warga lokal Batam butuh healing. butuh healing. Kita nggak bisa ke MBS, nggak bisa lihat Jewel kan, nggak bisa ketemu uncle es krim $1. Angkel es $1. $1. Wah, Nggak bisa ke Bugis Street gitu ya nggak kan. bisa benar. Double Mac Spicy tuh chicken enak. Itu yang kita butuhkan. Oke. Ya. Kalau Batam kita lihat, kalau kita untuk staycation, banyak bisnis hotel, banyak banget ya. Bener. Resort ya bisa kehitung lah. Orang pasti lebih senang ke pulau. Bener. Dan ketika pulau ini nggak ada lagi nih Wisman, dan kita juga nggak ada tempat lagi itu mau kemana. Akhirnya kita bisa saling membantu. Betul. Ya saling Dan- ini ya, jadi saling menutupi ya. Saling menutupin. Dan to be honest, saya lahir di Batam, saya gede di Batam, walaupun pernah 6 tahun nggak di Batam. Iya. Baru tahu kalau ada pulau bagus itu ya. Karena satu hal, kita nggak terlalu mendukung local pride sebenarnya. That's the point. That's the thing. Ya. Kita nggak terlalu mendukung local pride. Tapi ya, mungkin pandemi ini banyak hal buruk, tapi adalah hal positif yang ternyata Banyak kita dapetin hal, dari pandemi. ya, betul. Gitu. Ada hal positif. Ya contoh ini, resort jadi apresiasi dan butuh orang-orang lokal Orang-orang untuk lokal kesana. masuk. Kita juga jadi, oh ternyata Kepri bagus juga ya resort-resortnya. Sadar ya, Iya. baru sadarnya waktu Kemarin udah tuh ke Ngapain? salah satu resort di Bintan, Heeh. itu airnya biru, gue kaget. Lu baru tahu, Pak? Gue kira, ya kalau dipikir-pikir Batam ini kan karena banyak Ya. banyak kapal gede, ekspedisi Bener, segala takutnya macem. terkontaminasi Itu gitu. terkontaminasi. Tapi ternyata di Uban sana agak-agak Ada Bintan yang- lah. iya. Bintan itu gila. Bas men. biru gitu ya. Biru, jernih. Pasir Bisa lihat putih. ikan, bisa lihat SpongeBob di dalam. Squidward. Squidward lagi agak jauh. Oke, dong. Oke, baik. itu apa ya? Sebenarnya hal-hal seperti ini mungkin bisa aja nggak akan terjadi. Orang-orang lokal Batam nggak bakal bisa ke pulau main. karena Iya. kita sibuk dengan Singapura, Thailand, Vietnam, Betul. bla, 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 karena kita free. Tapi dengan ada pandemi ini, ya Malah. adalah hal positifnya sebenarnya. Iya. Kita harus bersyukur. Dan kayak gue bilang tadi, 100 tahun terjadi sekali dan terjadi Di kehidupan kita. kita, generasi kita emang udah Takdir udah ya. takdir, tapi Ya ya kita jangan pasrah. Betul. Itu Nah, ini kalau ngomong takdir, ini kayak tadi hype-nya tinggi, dia tem ngomong takdir deh. Baik saudara-saudara. Gitu. Jadi gini. Nah, oke. Itu ada dari segi praktisinya. Ternyata wisatawan dalam negeri itu punya peran yang luar biasa terhadap pariwisata kita sendiri. Dan tadi dikatakan adalah local pride. Ini salah satu kata-kata yang harus, kalimat yang harus ditanda kutip gitu ya. Dalam arti apa? Ini emang jarang sekali kita perhatikan selama ini. Hari ini kita lebih seneng gitu ya. Seneng apa? Seneng dengan hal-hal yang berbau internasional. Ya benar sih, kayak kampus kita, UIB gitu kira-kira. Tapi jangan lupa untuk menghargai kearifan lokal. Ternyata Kepri punya hal-hal menarik nih. Nah, bagaimana menurut Mbak Ratih nih kira-kira sebagai akademisi? Ternyata tadi kita ngomongin pariwisata itu terpuruk dan terjatuh lagi gitu ya, udah kayak lagu gitu kira-kira. Terjatuh dan bisa bangkit lagi gitu ya. Tapi tourism bisa gitu ya. Nah, ini bukan bangkit lagi tapi ya, bangkit terus gitu. bangkit terus, jangan bangkit lagi. Kalau bangkit lagi jatuh lagi nih. Iya, kalau ada Iya. bangkit lagi berarti ada jatuh lagi, bangkit lagi gitu. Jadi ini Betul, harus bangkit terus. terus. Gitu. Ya, Nggak boleh lagi. bahasanya gitu. Pak Sandi apa? Gas, geber, apa? Gercep gaspol geber. Oh, gercep, gaspol, geber ya itu. Gercep, gaspol, Nah, geber. menurut Kak Ratih ini dari segi akademisi bagaimana perannya, hasil? Mungkin Kak Ratih sempat ada penelitian atau sempat ada temuan atau teman-teman ada isu-isu menarik nih yang kepengen kita bahas tentang Pariwisata. ternyata pariwisata dalam apa? Wisatawan dalam negeri. Di dalam juga- ya? Iya. Oke. Gimana tuh kira-kira Kak? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat tadi kata Bang Stephen kan local pride ya, yang tadi saya iya, garis bawahi betul. itu ya. Itu sebenarnya karena ada pandemik ini juga, misalnya ada di beberapa mata kuliah kita juga ya. Ya, Mungkin betul. baru Raffi tahu ya, Iya, ada. beberapa mata kuliah. Betul. Yang akhirnya kita nih dari segi akademisi itu juga berusaha untuk membuka wawasan mahasiswa itu wisata tuh nggak harus keluar, benar. Betul. Jadi kayak misalnya, ayo kita tuh gimana caranya supaya ngebangun teman-teman punya
kebanggaan terhadap wisata yang ada di Batam. Contohnya kita di Batam dulu. Betul. Pasti ada beberapa mata kuliah yang mungkin bikin video di Batam kayak gitu, misalnya wisata Kampung Teri kayak gitu. Benar. Contohnya di Batam ya, yang masih lingkupnya kecil kayak gitu. Kemudian mungkin ada desa wisata Sembulang seperti itu. Gimana caranya untuk gara-gara kita mungkin COVID yang kita nggak bisa kemana-mana, jadi kami harus gimana ya Bu? Kami harus cari lokasi wisatanya tuh bagaimana? Nggak mungkin cuman googling, nggak mungkin cuman YouTube gitu ya. Betul. Kita harus datang ke sana langsung, kita cari kira-kira Tracking apa langsung. sih yang bisa kita jadikan salah satu objek untuk kita perkenalkan ke orang luar gitu ya, Orang luar. ya nggak cuma di Batam, misalnya di Kepri ataupun mungkin di luar Kepri gitu. Akhirnya gara-gara pandemik ini juga kayak mahasiswa tuh jadi menghasilkan banyak kreativitas. Mereka bisa membuat banyak sekali video-video yang menarik terkait dengan wisata-wisata yang ada di Batam yang bagus-bagus, yang tidak pernah mungkin kita tahu sebelumnya gitu. Yang tertutup lah ya. Iya, tadinya kan nggak banyak yang tahu tentang misalnya kayak Kampung Teri gitu ya, yang tahu ya cuman orang-orang yang Sana pernah aja. kesana Iya, aja betul. gitu. Tapi pernah nggak sih mereka lihat mungkin di wisata Kampung Teri sendiri itu banyak banget yang bisa kita eksplor kayak gitu, kita jadikan apalagi sekarang kalau pandemi gini ya, berarti kan ini kita jadikan desa wisata seperti itu. Itu yang jadi salah satu penelitian yang menarik juga ya tentang desa wisata. Jadi kalau saya lihat sekarang banyak sekali wisata-wisata itu justru yang lebih mereka mengambil budaya lokalnya gitu. Jadi untuk memperkenalkan kepada kepada orang luar, kepada turis-turis yang di luar dulu. Kemudian akhirnya yang di dalam negeri jadi sadar gitu, oh ternyata emang ada loh ini tempat-tempat wisata yang seperti ini gitu. Karena kadang-kadang memang harus orang luar dulu yang sadar, Bang Robi, baru orang dalam. Kadang-kadang ya gitu. Termasuk tadi ya kan ada pulau-pulau itu yang justru malah yang lebih tahu orang luar loh gitu ya. Benar. Kadang-kadang kita jadi mes sendiri ya. Oh, kok kita baru tahu ya sama ada pulau itu ya, betul. Ternyata dari turis luar dulu yang tahu. Gitu. Tapi dengan keadaannya pandemi kayak gini juga mahasiswa jadi kayak lebih juga lebih ya kita mau kemana? Mau cari objek wisatanya yang mana gitu untuk bikin apa gitu. Misalnya budaya Melayu kita mau ambil dari mana? Wisata apa yang kira-kira bisa kita jadikan satu wisata yang berbau Melayu seperti itu sehingga bisa mengundang turis. Ternyata nggak cuma dari luar tapi dari dalam tuh sekarang sudah aware gitu bahwa ada gitu sih. Oke, artinya adalah lokal perhatian menjadi hal penting bagi kita semua ya untuk menghargai apa yang kita punya terlebih dahulu. Benar. Nah, mungkin salah satu hal yang baik tadi kalau ada Bang Stephen, tidak semua tentang COVID itu negatif. Negatif. Ya, dan tidak semua yang positif itu baik. Ya, itu jelas orang positif. Benar-benar. Notes gitu ya, kami notes. Benar-benar. Bagi teman-teman sekalian yang baik itu ya kaula muda, kaula tua gitu kira-kira, dan kau semuanya kira-kira gitu. Teman-teman semua bahwa tetap walau bagaimanapun ya Omikron itu ada ya, dan tetap kita jaga prokesnya tadi. Yang jelasnya adalah jangan ditakuti, tapi dihadapi. Kenapa? Ternyata hasil riset terbaru teman-teman psikologi melihat bahwa sekian persen orang yang sakit COVID itu mereka bukan sakitnya makin parah karena penyakit itu sendiri, tapi karena pikiran mereka yang terkontaminasi akan hal-hal menakutkan tadi. Jadi makanya kita bergembira seperti hari ini, ketawa terus sudah kan, nggak ada di podcastnya UID ketawa terus dari sampai akhir teman saya. Stand up comedy. Jadi tolong nanti diundang ya. Diundang salah satu stand up comedy kita ya, sama undang saya juga sering-sering ya. Ini kode lagi ya teman-teman UID. Oke, baik, saya lanjut. Nah, tadi kita sudah ngebahas nih bahwa ternyata dari rupesnya nggak salah. Bener berarti dari besar ke kecil. Kalau dari kecil ke besar ya tadi kan. Dari luar negeri kita akhirnya ke dalam negeri, dan Bang Stephen mulai mengecilkan lagi nih di Kepri itu sendiri, dan bahkan mungkin tadi Mbak Abi mengecilkan lagi nih di kota Batam itu sendiri. Bahkan ternyata mungkin bisa jadi warga Batam itu nggak tahu kalau ada lokasi-lokasi para pelaku ekonomi kreatif khususnya di bidang kuliner kah, di bidang musik kah, di bidang perfilman kah, dan sebagainya. Itu ada berapa sekarang Bang? 17 ya kalau nggak salah saya. Apanya? Subsektornya. Subsektor ada 17 sekarang. Ada baru 17 ya? Iya, Nah, 17 subsektor aircraft yang ternyata sebenarnya Batam itu ada semua namanya gitu loh. Dan
itu tidak ada yang mengeksplor lebih dalam. Sayangnya itu, dan sekarang baru tahu ternyata. Lihat nih teman-teman, di beberapa tempat sudah mulai kafe-kafe menarik yang bekerja sama dengan siapa. Jadi saya suka dengan Sang Mbak Ratih bahwa tourism itu bukan satu tourism saja, tapi di dalamnya terlibat teman-teman dari berbagai macam latar belakang. Ada tadi dibilang bagaimana teman-teman arsitektur dan teknik sipil membangun sebuah gedung yang menarik. Ya, contohnya Cafe Bang Steven, luar biasa sekali tempatnya itu ya. Jadi kalau mau tahu seperti apa, langsung aja ke kafenya. Saya pesan sponsor, endorse, gitu ya. Nah, UIB, lihat UIB, gedungnya apa keren itu gambarannya kan. Insya Allah nanti. Insya Allah ada gedung di depan, ada Marina Bay Sands di depan ya. Insya Allah pemandangannya itu apa? Danau Sukawati. Pokoknya bagus. Artinya apa? Ternyata mereka baru tahu bahwa kreativitas teman-teman yang tadinya tertutup akhirnya mulai lihat sekarang banyak sekali kafe-kafe ya yang mulai menayangkan, memberikan nuansa-nuansa alam. Ternyata COVID sekarang membuat orang agak berpikir gimana kalau dari segi arsitekturalnya membuat gedung-gedung yang lebih banyak terbukanya, kafe-kafe terbuka. Terus bagaimana teman-teman para pelaku, misalkan adalah pelaku-pelaku usaha di bidang khususnya nih, di bidang travel yang melakukan MICE. Sekarang dulunya MICE banyak dilakukan dalam ruangan, indoor, sekarang sudah mulai banyak tuh kegiatan yang outdoor. Bahkan segi apa ya, pesta pernikahan. Nah, ini lagi musim-musimnya kawin. Ada pengumuman ya? Apa? Oh, apa dah dari jalan sini bahaya Pak. Ini followernya ada 1000. Berapa nih followernya di udah banyak? 1000 di follower. Tapi yang nonton ada 8 Pak. 8 kepala. Nggak apa-apa, ini kan di Instagram, ini kan live di YouTube. Di YouTube kan ada 1, sekian K dia subscribernya. Ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, asik. Nanti channel saya juga ada nanti. Oke, baik. Lanjut, sekarang kita masuk. Tadi kan dari segi akademisi, dari segi praktisi. Terbalik, praktisi, akademisi. Sekarang kita akan coba lihat apa sih hal-hal yang sudah dilakukan nih. Kan kita tahu nih Bang Steven ini kan teman-teman dari ketuanya Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Nah, apa nih Bang yang sudah Abang angkat selama musim pandemi ini, apa nih Bang? Kayaknya Gcraft punya banyak program menarik nih Bang yang sudah berjalan Bang. Sampai Pak Sandi itu saya lihat di Instagram itu selalu menyebut-nyebut Kepri mantap gitu. Saya penasaran apa program Gcraft yang dibuat itu apa Bang kira-kira Bang? Silakan Bang. Gcraft ini kan baru dari Januari ya? Ya. Januari 2021. Ya. Ini juga sebenarnya di Kepri belum pernah ada. Ya, baru kita, dan ini kan ada pusat Jakarta, ada DPN juga dan lain-lain. Tugas pertama kita di tahun pertama Gcraft tentunya gini, ini organisasi non profit dan non pemerintahan sebenarnya. Betul. Ya, kebetulan saja pendirinya sekarang jadi Menteri Pariwisata. Sebelumnya bukan. Ya, betul. Gitu loh. Ya. Emang ini organisasi non profit, non pemerintahan. Kita anggaran juga mostly by sponsor swasta, ataupun ya dengan teman-teman sendiri dengan patungan. Iya, betul. So gini, dari setahun pertama ini yang kita mau lakuin tuh sebenarnya grassroots untuk community. I see. Ya. Dan kita lihat ada main concern juga, susahnya di Batam, di Kepri ini. Contoh, let's say salah satu industri aircraft. Contoh otomotif ini contoh. Ya, walaupun otomotif belum masuk ke aircraft, ya, tapi biar contoh aja. Ya, betul. Gitu kan. Dalam ada 10 komunitas. Oke. Contoh ya. Gcraft ketemu dengan komunitas A, ternyata komunitas A ini punya 3 musuh di 10 komunitas ini. Oke. Alhasil tiga komunitas ini nggak mau bergabung dengan kita, nggak mau bertemu dengan kita. Nah, susahnya kita adalah kita harus ketemu 10-10-nya jadi. Betul. Dan kita nggak boleh jadikan salah satu dari mereka jadi PIC. Benar, nggak bisa. Dan itulah kenapa kita dalam setahun ini selalunya tuh bikin acara-acara yang memang benefitnya lebih banyak ke mereka daripada ke kita. Contoh kemarin ada game developer, ya, lokal juga, kampusnya anak-anak kampus mahasiswa Batam juga. Mereka kita buatin acara untuk promote game mereka. Kita ketemuin dengan pejabat-pejabat, kita kasih tahu bahwa ini anak-anak Batam, anak-anak Kepri yang gamenya
ternyata udah di-download Iya. di negara-negara yang Indonesia tidak termasuk dalam list. Betul. Dan ada juga kemarin, sebenarnya banyak ya, cuman mungkin yang terdekat aja. Ada pengamen musisi jalanan. Oke. Ya, 17 Agustus kemarin kita buatin lomba. Itu ada 12 peserta dan kita nggak secara umum. So pengurus-pengurus Gcraft ini kita nongkrong di kaki Iya. lima segala macem. Ada suara yang bagus kita Tarik. kasih undangan. Jadi kita ada 15 undangan, cuman yang datang cuma 12. Alhasil 4 dari itu kita buatin music video yang menang. Oh. So kita benar-benar Diorbitkan berarti? kita orbitkan. Bahkan di Spotify udah ada. Wow, keren. Ada Roda Nasibku. Saya agak lupa sebenarnya. Iya. Nanti saya kasih tahu. Karena banyak Pokoknya banget lagu-lagunya. Ada 5. Ada, iya, sebenarnya ada 4 seharusnya. Oh. Salah satunya kita belum buat karena orangnya nggak bisa dihubungin. Oh. Karena yang kita pilih memang benar-benar pengamen yang dari jalanan. Bahkan salah satunya itu ada 2 yang nggak punya handphone. Nggak punya handphone. Nggak punya Tapi handphone. gimana cara ngehubungin ini hebat orang kayak Gcraft ini. Kita ada 1 yang belum terbit dan belum syuting karena kita Karena nggak bisa hubungin. susah Tapi mencari. 3 hari lalu ternyata dia ke kafe saya. Oh iya. Dan saya nggak di tempat. So cuman lift number aja, staff lift number. Cuman ada 1 Bang Pendi namanya, itu bahkan pas hari H syuting tim-tim untuk dokumentasi, tim-tim untuk syuting itu nyari pagi itu antara 2 jam kalau nggak salah untuk nyari rumahnya di mana, sekitaran Jodoh lah. So benar-benar yang kita pilih ini ya pengamen-pengamen yang benar-benar dari jalanan yang membutuhkan. Gcraft intinya sebenarnya simple. Kita nggak punya anggaran, tapi kita punya link, kita punya koneksi. Ya. Ya. Dengan event-event yang ada sebenarnya yang udah dibuat, ya walaupun saya nggak sebut semua, sebenarnya nggak bakal benefit secara luas, tetapi secara grassroots komunitas ini yang tanda kutip nggak pernah diperhatiin, nggak pernah disentuh, akhirnya ada yang sentuh. Nah dari situ kita pengen tahu sebenarnya masalah-masalah di level komunitas di grassroots itu apa. Kalau kita nggak tahu masalah di bawah ini, kita mau ajuin ke nanti Bang Sandi contoh telepon, "Pen gimana Kepri?" Nggak tahu Bang, aman-aman aja. Perasaan udah masalah karena kita nggak pernah sentuh di level itu. Grassroots-nya kita nggak pernah sentuh, community-nya kita nggak pernah sentuh. Walaupun ya sekarang kalau kita lihat kita lagi agak redam ya, mulai akhir tahun lalu. Benar-benar. Saya cuman dari pengurus saya bilang simple. Ini organisasi non profit. Betul. Ya, saya tahu saat itu kita berapi-api karena lagi pandemi, kita bayar Tidak ada waktu kosong, kegiatan. tidak ada kegiatan, tabungan masih ada. Tabungan masih ada. Nggak ada kegiatan, tabungan. Ini yang saya lihat, saya baca dari teman-teman, banyak yang istilahnya malah sibuk dengan diri sendiri, cari kerja, usahanya ini itu, dan kita sebagai organisasi nggak boleh egois. Karena kita pertama nggak kasih gaji, ya kita non profit. Oke, so teman-teman sibuk dengan masing-masing. Ketika ada waktunya kita ngumpul, kita bahas ini itu akan kita bahas. Betul. Tapi community grassroots untuk nyari permasalahan, untuk nyari solusi ini harus kita tetap jaga. Iya. Kita jangan sampai karena kita mostly anak muda, jangan sampai ini agak live ini ya. Jangan sampai kita menjadi organisasi hanya formal, Betul. hanya Iya. keluarin SK. Betul, Dan betul. Susah. ini bukan terjadi hanya di Kepri. Hampir semua. Hampir semua di Indonesia banyak banget organisasi yang nganggur Iya. tapi dapat anggaran. Ya, itu jadi hal penting. Itu jadi hal penting. Tapi kalau Gcraft Gitu. itu Bang, ada nggak sih mahasiswa yang gabung di situ? Bisa. Mahasiswa ada. Dan boleh jadi anggota Gcraft kan? boleh. Tapi Boleh. kalau untuk pengurus kalau nggak salah nggak banyak. Iya, betul. Tapi kalau untuk jadi anggota Open gitu ya? open, kita sangat open. Yang penting sebenarnya yang penting satu, interestnya ke ekonomi kreatif. Iya, Ya, itu paling penting. kita bahkan banyak orang-orang yang harusnya yakin mau masukin ini kan nggak di Gcraft. Cuman ada skill-skill yang dia ya. tertentu yang bisa digunakan di Gcraft. Contoh kalau kita lihat Bang Erik ya, salah satu Iya. wakil ketua. IT, nggak ada hubungannya di sosial kita nggak ada IT. Iya, betul. Tapi ada ternyata di game development, Iya. di apps development. Dan ternyata gitu. dia adalah seorang pelaku dunia Gcraft juga di videografi ya kan? Iya, dan dia Gcraft, ternyata iya. pakai Gcraft juga di videografi gitu. Nah, so untuk Gcraft sendiri sebenarnya kita bebas dan nggak ada eager untuk istilahnya
kita harus selalu eksis segala macem, kita nggak bisa lakuin itu. Kita kalau lihat ada beberapa organisasi yang emang merge sama pemerintahan yang bergaji ya oke lah. Kalau saya suruh pengurus saya kerja dong, cari ini cari itu, Benar-benar. Digaji tapi bikin kajian dong, Iya. digaji tapi oke. Tapi kalau kita sama-sama bareng emang Benar. mau majuin ekraf, kita mau bantu, kita hobi dalam berorganisasi, ya saya nggak boleh maksa untuk teman-teman kayak setuju. oke seminggu 7 hari 4 hari buat ekraf. Iya, nggak bisa lah. Nggak bisa kan kayak 4 gitu. hari buat Gcraft ya. Satu Sehari hari aja, aja susah. Kadang gitu ya. memang susah, apalagi di situasi kayak gini. Benar-benar. Kita lihat memang ya sekarang urusannya adalah oke, kita sama kayak kalau kita naik pesawat, oksigen mask jatuh, kan suruh kasih ke diri sendiri dulu. Iya, kan, betul, orang. benar. Ya itulah sama sekarang di organisasi kayak gini. Baik, nah kalau dari ini udah tinggal menit terakhir Udah? nih Kak, Oh, udah 61, ya Injury tinggal time ya. injury time. Injury time. Nah, tadi kan saya bertanya ke Bang Stephen tentang Gcraft-nya ini. Nah, ke Mbak Ratih terkait tentang tadi teman-teman mahasiswa ini. Bagaimana sih keaktifan teman-teman mahasiswa selama COVID ini? Ini kan online tadi bilang nih. Keaktifannya dalam bidang apa dulu nih, Bi? Iya, 8 menit lagi, siap. Karena gini, kalau keaktifan mahasiswa UIB ya, Iya. mereka kalau dari pariwisatanya sendiri ya, betul, saya benar. yakin mereka punya mereka punya motivasi diri sendiri bagaimana ya mereka harus aktif di mana-mana dong. Betul, kayak gitu. betul. Karena ya tadi kata Bang Stephen tadi, kita kan harus menyelamatkan diri sendiri Ya, dulu gitu kan. betul. Nah, jadi kalau misalnya keaktifannya, kalau saya nggak menelusuri bagaimana kehidupan mereka karena kita kan online, Benar, nggak kelihatan benar. gitu. Cuman kalau misalnya di organisasi mungkin mereka sekarang kegiatannya lebih banyak bekerja kayak I gitu. see. Kalau di pariwisatanya kami program studi ya lagi berusaha untuk bagaimana ini mendorong mahasiswa kami untuk terlibat aktif di bidang pariwisata, Bang Robi. Oh, Jadi baik. mulai kalau misalnya yang kita flashback yang kemarin mungkin mereka masih belum pede untuk aktif di bidang pariwisata. Pariwisata, betul. Kalau sekarang karena memang tadi banyak hal yang kita lihat juga sudah semuanya sedikit demi sedikit membaik gitu, kita mulai pede lagi, kemudian banyak lagi sektor pariwisata yang bisa mensupport mahasiswa kami mulai mengarahkan lagi ke sana. Oke. Program-programnya apa aja gitu, misalnya melibatkan mahasiswa, kemudian kepada mitra Oh, untuk I mereka see. mungkin berperan aktif, entah membuat apa, konten creator Ya, atau ya. apa seperti itu, yang dapat mendukung mitra, artinya ini ada timbal balik ya, dari mitranya mungkin merasa terbantu dari Betul, mahasiswa kami, betul. keaktifan mahasiswa Betul. pariwisata UIB, kemudian dari mahasiswa UIB memiliki kesempatan untuk eksplorasi ide, gagasan seperti I itu see. gitu. Artinya Jadi artinya mungkin mahasiswa masih bisa bergerak ya Kak, sebenarnya Kak, ya? ya harus Secara online gitu, harus Kak? walaupun Walaupun- online harus tetap bergerak, Bang Robi. Jadi nggak oke. boleh cuma duduk diem gitu, nggak boleh. Mahasiswa Baik. zaman sekarang harus diajak untuk mereka terlibat dalam satu proyek-proyek yang bisa membangkitkan pariwisata gitu. Good, 5 menit terakhir. Satu kalimat buat pariwisata. Kepri bangkit terus. Satu kalimat? Satu kalimat aja. Jangan panjang Pak ya, satu nafas. Jangan aja satu nafas. Iya. Berapa kata? Satu kalimatnya terserah Pak, mau berapa data. Mau berapa? Karena kalau misalnya satu kalimat bisa aja loh, 20 kata tuh panjang Iya, loh. juga. Kalau nafas kuat boleh? Orang satu nafas ya. Kayak abu Pak. Silakan Pak. Saya ini aja. Harapan ya. Gini aja. Trademark aja. Boleh, Bang Sandi aja. Siap. Gercep, gerak cepat, Oke. geber, gerak bersama, I see. gaspol, garap semua potensi. Gaspol garap semua Semua potensi. Itu yang Oke. penting buat saya saat ini. Itu keren banget. Itu punya Bang Sandi. Itu punya Bang Sandi Belum tadi ya. tadi tapi karena saya salurkan saja. Iya, karena dia dapat telepon dari Bang Sandi. Gcraft sama-sama, jadi kita semuanya dari Bang Sandi semua. Loh, aku udah bilang, nggak bisa dong. Statement closing dulu. Yeay. Aduh. Baik, harapan Kak Ratih sebagai seorang akademisi terhadap pariwisata. Terhadap pariwisatanya atau mahasiswanya nih? Terhadap pariwisata. Pariwisatanya terhadap ya. Optimis sih, kalau misalnya saya sendiri ngerasa pariwisata harus optimis karena pariwisata itu adalah salah satu kebutuhan dari dasarnya manusia ya. Manusia itu nggak cuman butuh makan, nggak cuman butuh tempat tinggal, nggak cuman butuh pakaian gitu, tapi juga makan, pangan bukan enggak, mereka Healing. butuh healing ya. Benar. Jadi mereka butuh wisata
pariwisata memang, dan teman-teman nggak usah khawatir ya bagi mahasiswa yang aduh nanti ngambil jurusan pariwisata gimana ya, nggak usah khawatir karena pariwisata itu berhubungan dengan hospitality dan semua orang yang ada di jurusan pariwisata itu tetap akan bisa memberikan kontribusi sampai kapanpun walaupun ada COVID ya, tetap nggak usah takut gitu sama jurusan pariwisata itu. Oke, hingga 4 menit terakhir teman-teman sekalian, dan ini statement closing dari saya, dan luar biasa. Sebelum saya tutup kita berikan tepuk tangan yang melalui buat Bang Siva. Thank you Bang Siva. Thank you. Thank you. Sama-sama. Dan buat saya sendiri thank you sudah hadir, dan buat UIB thank you banget sudah undang kami bertiga gitu ya. Iya, Go Internasionalitas. Ya jangan lupa daftarnya di UIB Robi. Oh, itu ya. ya. Oh, jangan lupa. Iya, Bang Tipen nggak mau ngomong nggak? Bukan dari ini. Kalau Bang Tipen ngomongnya lah, jangan lupa kemana Bang? Kemana? Kalau lagi mau healing mau kemana? Kalau mau maunya kemana? kalau ngopi-ngopi kemana Bang? Enaknya Bang? Oh, kalau ngopi juga kopi. Ampun, gitu ya? Sebenarnya kalau mau kuliah di mana? Di Kuliahnya di UIB aja. pariwisata. Iya, nggak pakai aja bahaya. Pakai aja bahaya. Punya lapak. Terus sekalian, yang artinya adalah pariwisata bangkit ya di masa pandemi inilah hal yang wajar. Dan ingatlah setiap potensi tadi dibilang sama Bang Stephen ada gerak bersama ya. Mari sama-sama kita bergandengan tangan gitu ya, merangkul satu sama lain agar bisa bangkit untuk potensi-potensi pariwisata yang ada. Dan ingat, jangan cuma lihat yang jauh tapi lihat yang dekat, karena biasanya Anda jauh-jauh Anda juga akan nyantol sama yang dekat gitu. Ini apa? Itu ya. Baiklah sekalian, terima kasih sangat dari saya. Semangat terus, jaga kesehatan, jangan lupa makan ya. Buat kamu yang sedang ambil makan. Dan see you guys di podcast berikutnya, semoga saya diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan see you guys.